Oke, kita lanjutkan materi kita terkait tentang Pak, penerapannya untuk apa sih Pak kita belajar formulir ini Pak? Nah, sebelum ke situ kita coba dulu lihat ya, kelanjutannya kemarin itu kita sudah bikin ini, belajar formulir seperti ini. Kemudian penerapannya seperti apa? Nah nih, kita coba mengakses halaman ini, Facebook misalkan, ini contoh yang sederhana. Terkait Facebook kayak gini. Kalau Pak Kavin mau mendesain tampilan kayak gini, kita kan lagi belajar HTML nih, ya kan? Nah, kita desain aja misalkan menggunakan tabel terlebih dahulu. Kalian kan sudah dibekali ilmu tabel. Nah, setiap template yang akan dibikin itu berbeda antara programmer satu dengan programmer yang lain, itu akan berbeda. Tapi yang penting tujuannya tercapai, ya kan? Contoh, misalkan Pak Kavin kalau melihat kayak gini, Pak Kavin mau bikin model 1, 2, ada 2 kolom, barisnya ada 1, 2, barisnya ada 2. Contoh, misalkan, oke, ini kan yang kita bikin formulirnya. Coba yang tadi ini Ctrl A, Ctrl C, kita bikin, baru lagi Ctrl N, kemudian kita paste aja yang tadi biar kita ndak bikin lagi. Nah kayak gini. Nah, ini kan standarnya. Nah, ini penerapan formulir. Kita buat misalkan sesuaikan dengan contoh misalkan Facebook. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita simpan dulu project kita, file save baru. Kemudian kita kasih nama, tetap di dokumen program di tempat awal yang kita simpan, kita kasih nama. Misalkan kita kasih nama ya Facebook, boleh facebook.html. Kemudian yang bawah jangan lupa diganti all files. Kemudian save. Kemudian kita cek dulu hasilnya di program di Facebook ini masih kosongan. Rencana kita mau bikin kayak gini, ya kan? Nah, dari ilmu yang sudah kita dapat belajar ini formulir, kemudian terkait tentang materi template membuat tabel yang sudah kalian kuasai, seperti itu. Oke, kita coba bikin tabel 2 kolom 2 baris. Kita coba di sini. Tabel slash table. Oke. Kemudian di sini kita buat TR baris pertama slash TR. Nah, di baris pertama ini ada yang namanya TD. Tadi rencananya berapa kolom? 2 kolom. Jadi slash TD-nya ada 2, ya kan? Kemudian kita kasih tanda di sini misalkan A. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Kita kasih ini tanda B. Rencananya 2 kolom 2 baris. Kita copy aja, kemudian kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Kita kasih ini biar beda C, dan ini kita kasih D. Biar garisnya kelihatan di tabel ini kita tambahkan border sama dengan 1 biar kelihatan. Kita simpan, file, save. Kita cek hasilnya. Nih, kayak gini. Kita atur lebarnya tabel dulu biar kelihatan. Kita tambahkan width di sini. Width DTH sama dengan misalkan kita tulis 800 px. Ctrl S atau file save boleh. Kemudian kita refresh programnya. Nah, seperti ini. Biar dia ada di tengah, di dalam tabel itu kita tambahkan atribut apa? Oke, like ya. Like sama dengan center, ya kan? Kita simpan, file save. Kita refresh programnya. Nah, dia ke tengah. Nah, rencananya kita akan bikin yang atas tuh buat ini, yang kosongan ini. Jadi kita abaikan yang baris pertama karena buat kosongan ini, kita atur lebarnya saja. Kita atur lebarnya untuk TR-nya itu kita height, kasih tinggi sama dengan kita kasih tinggi misalkan 50 px misal.
atau berapa? 100 ya mungkin ya, coba ya. Kita simpan. File save. Nanti akan terjadi perubahan di sini nih. Tingginya tabel yang A ini. Nah, kita coba refresh. Nah, ada perubahan. Fungsinya nanti ini buat yang ini loh, yang kosong ini loh. Kemudian kita fokus ke yang ini. Yang kolom ini ada tulisannya Facebook helps you connect. Nah, kayak gini. Nah, di C ini nanti kita akan kasih tulisan ini, Facebook sama ini. Kita kopas dulu yang ini. Kita kopas dulu yang ini. Nah, ini. Kita copy dulu teksnya. Kemudian kita letakkan di yang C ini. Ya kan? Ctrl V. Nah, kayak gini. Kita simpan, file save. Kita refresh programnya. Loh, ada tulisan sudah. Tapi ini kok ikut geser, mending biar tidak tergeser kita atur. Kita bagi dua saja. Karena tadi lebarnya berapa? 800, kita bagi dua. Misalkan 400, ya kan? Boleh. Kita bagi dua nih. TD-nya yang ini kita bagi dua. TD yang tulisan ini kita kasih width. Berapa? 400 px ya, karena 800 tuh ya. Kemudian TD berikutnya kita kasih juga 400. Yang ini, nah di sini, yang D nih. Kita simpan. File save. Jadi jatahnya dibagi rata. Nah, kayak gini. Kemudian langkah selanjutnya misalkan ini, ada ini tulisan, ini apakah tulisan atau ini gambar? Karena ini gambar, oke, kita coba, kalian tinggal menggunakan aplikasi gambar untuk bikin ini bisa, atau kita coba menggunakan tulisan biasa. Kalau tulisan biasa, kalau kayak gitu kita bisa kasih enter di sini di Facebook ini. Kita kasih enter dulu. Nah, di atas sini kita pakai font misalkan. Color sama dengan blue, ya kan? Terus tulisannya gini, Facebook, ya kan? /font. Biar dia ke enter ditambahkan apa di sini? BR, ya kan? Kemudian kita simpan, file save. Nanti ketika kita programnya refresh, kayak gini nih. Nah, Facebook. Tulisannya kurang besar, misalkan Facebooknya, kita tambahkan size. Font, color, ini, size. Sama dengan, misalkan kita kasih 7. File, save. Kita refresh. Nah, kayak gini. Anggaplah ini hanya simulasi saja, ya kan? Nah, kayak gini. Sudah, ini poin ini selesai. Terus poin ini background. Nah, backgroundnya ini kita kasih warna grey mungkin biar agak sama. Jadi di body ini kita kasih BG color sama dengan grey misalkan. Atau kalian bisa menggunakan warna yang ada di kode-kode boleh. Kemudian file save. Kita refresh programnya. Nah, tapi terlalu gelap ya kan? Terlalu gelap. Nah, kita cari warna misalkan kode warna. Kita coba nyari kode warna. Nih. Nah, nih misalkan kita roll ke bawah. Pengennya kita kodenya itu warna abu-abu tapi nah kayak gini misalkan, ya kan? Nah, tidak terlalu gelap, nggak terlalu abu-abu. Nah, kayak gini misalkan. Nah, ini tinggal di copy heksanya ini. Tinggal di copy, kemudian kita pastekan di sini. Ctrl V, ya kan? Kemudian kita simpan, file save. Kemudian kita refresh programnya. Nih kita refresh. Nah, agak lumayan. Paham maksudnya? Nah, hampir sama, menyerupai meskipun tidak sama, ya kan? Kemudian berikutnya itu masalah warna. Nanti kalian kalau kurang gelap ya tambahkan lagi agak gelap, ya kan? Kemudian berikutnya kita selesaikan yang ini nih. Nah, yang ini kita bikin sebuah kotak nih.
Nah, kotak warnanya putih. Nah, kita coba bikin kotak di bagian ini nih. Bagian yang sini berarti ini di bagian yang ini, yang D ya kan? Nah, yang D ini mana D? Oh, ini D. Kita kasih enter aja di sini. Tidak berpengaruh, biar mempermudah saja. Nah, yang D ini kita enter aja, habiskan lagi nih. Boleh. Jadi untuk memberi warna di situ kita bikin tabel lagi boleh. Jadi di dalam TD ada tabel boleh. Biar kalau misalkan langsung saya kasih warna di sini BG color, nanti jadinya kayak apa? Misalkan white. Nah, Pak Kavin simpan coba jadinya kayak gini nanti. Warnanya tidak begitu membedakan. Oke, kita kasih warna grey aja biar nampak. Yang ini Fafa ini kita kasih grey aja. Tapi kalian paham maksudnya kan? Save biar nampak warna putihnya. Nah, gini. Maksudnya Pak Kavin biar nampak warna putih ini loh. Nah, gini kemudian ini tampilannya gini. Kemudian setelah ini di antara tengah-tengah ini ada namanya formulir, ya kan? Nah, tinggal kalian bikin formulir. Di dalam formulir biar rapi, bisa kalian menggunakan tabel juga bisa. Menggunakan tabel juga bisa. Oke. Biar rapi. Jadi di sini kita bikin nih form. Ini /form. Nah, dalam penulisan seperti ini biar tertata rapi, di dalam form kita bikin tabel nih. Boleh. Biar rapi saja. Jadi di antara tag form ada tabel. Nah, kita bikin sesuai permintaan yang di sini. Ada satu kolom, barisnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Iya kan? Jadi satu kolom ada 5. Berarti di sini apa? TR. Oke, baris pertama. /TR. Kemudian kolomnya tadi rencananya ada berapa? TD yang pertama, ini A sebagai penanda saja, TD. Nah, tinggal dikopas saja nih. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini kita enter. Biar rapi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian yang untuk poin A itu kita isi nih. Input tipe teks. Oke. Yang poin A kita ganti menjadi input type sama dengan teks. Nah, gini, ditutup gini. Kemudian kita file, save. Kita refresh programnya. Nah, gini. Biar ini ada di tengah, kita kasih perintah di tabelnya ini biar dia ke tengah. Like sama dengan center. Perhatikan di sini, dalam penulisan tabel ini yang paling penting, tabel ini berada di dalamnya form. Artinya kita bisa meletakkan coding form di sini. Paham maksudnya? Fungsinya tabel hanya menata saja, biar rapi. Oke, kita simpan, Ctrl S. Kita refresh programnya. Nah, ada di tengah. Nanti rencananya kita tuh kayak gini nih. Nah, misalkan ini kurang lebar, Pak. Nah, di tag input ini sepertinya ada size. Udah nggak kira-kira ya? Misalkan kita kasih 300 px. File, save. Apakah dia mau melebar? Oh, terlalu besar. Kelebaran. Oke, kita kasih 30 misalkan. Save. Oke, kurang ya? 50 ya?
Nah ini harapannya tidak jauh beda dengan ini ya kan? Kalau ini 50 kebesaran 45 misal. Tadi agak kegeser. Kita simpan, Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah gini. Kemudian di bawahnya ada password. Jadi di sini kita akan mau mengisi untuk tulisan seperti ini. Di kolom ini kita kasih password yang A di bawahnya. Jadi sama, input tipe, tinggal tipenya aja diganti nih. Yang bagian A yang di bawahnya nih. Diganti tipe apa? Oke, password. File save. Kita refresh. Nah, gini ada dua. Ini ada dua, satu, dua. Kemudian tiga, login. Nah, login ini kalau itu adalah sebuah perintah tombol, maka di sini nih bukan tipenya apa tadi? Submit. Nah, kemudian dikasih tambahan value-nya apa di situ? Login. Nah, gini. Kita simpan, file save. Kita coba refresh. Nah, gini. Nih. Terus Pak, kok ada di sini, Pak? Bagaimana biar dia berwarna biru dan lain sebagainya. Nah, nanti itu kita evaluasi. Silakan kalian coba mencari. Pada intinya bisa menggunakan tambahan CSS juga bisa nanti. Karena kita menggunakan full HTML, kita coba memaksimalkan HTML dulu. Kita coba misalkan ketengahkan di TD-nya like center. Nah, di TD-nya kita kasih center, kita simpan, file save. Jadi paling tidak menyerupai ini dulu. Pak, tapi kok beda, Pak? Tapi yang penting tata letaknya kalian paham dulu. Paham maksudnya? Nah, tinggal tulisan forgot password. Nah, forgot password itu tinggal kalian tambahkan di yang A bawahnya nih. Tanda tanya. Bisa menggunakan Ahref bisa juga. Karena dia akan nge-link. Kita refresh programnya kan, kalau saya klik kan nge-link kan dia kan. Nah, ini kalau hanya tulisan biasa seperti ini, dia nggak akan nge-link. Ini biar ke tengah, sama saja ke tengah. Tambahkan atribut di TD-nya ini. Atribut apa? Oke, sama dengan? Oke, kita simpan, file save. Kita refresh programnya. Nah, gini. Kemudian, Pak, ini kok bisa nge-link, Pak? Ini pakai menggunakan Ahref seperti itu. Ahref, kemudian tinggal ditambahkan aja mau diarahkan kemana. Misalkan kita kasih Ahref tapi nggak akan kemana-mana, Ahref sama dengan petik-petik kita kosongin aja, nggak kemana-mana. Terus di sini ditutup dengan /a. Kita simpan, file save. Kita refresh programnya. Jadinya kayak gini. Jadi kesannya ada link juga, sama dengan kayak gini, ada linknya. Iya kan? Kemudian create a new account. Nah, kita tambahkan lagi di bawahnya ini A yang terakhir ini. A yang terakhir ini. Create a new account. Nah, gini. Kemudian kita taruh di tengah sama like sama dengan center untuk menengahkan atributnya. Save. Kemudian kita refresh. Nah, gini. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kalian hapus garisnya. Ini jangan lupa dihapus dulu. A dan B yang ini dihapus. Tulisannya yang di atas A dan B. Mana kira-kira? Atas ya? Nih, kita kasih hapus atau biar tidak kosong NBSP. Nah, biar artinya kosongin. Ini. Ctrl V. File save. Kemudian kita coba refresh programnya. Nah, hilang. Kemudian jangan lupa garisnya ini dinolkan. Nah, gini.
Kemudian kita simpan, file save. Kita refresh. Nah, jadi udah kelihatan gini. Ini jaraknya kurang misalkan, antara ini kurang ke bawah. Nah, paling tidak, nah ini kayak gini. Kurang ke bawah. Ya tinggal kalian geser aja. Yang tabel. Nah, yang tabel bawah ini misalnya kalian tambahkan cell padding misalkan. Kasih misalkan 5. Kita simpan, file save. Kemudian kita refresh programnya. Jadi jaraknya ada agak jarak kayak gitu. Kemudian nah, ya minimal menyerupai lah. Nah, kayak gini. Kemudian ya tinggal kasih warna ini dan lain sebagainya, tinggal kalian tambahkan warna. Pada intinya dalam prakteknya nanti tuh kalian bikin kayak gini. Halo, nah login misalkan @gmail atau gmail.com. Kemudian passwordnya tes, nah kayak gini. Kemudian kalian klik login, nah gitu. Bisa dipahami? Nah ini yang nantinya akan kalian gunakan dalam interface membuat tampilan itu user itu lebih nyaman seperti itu, agar bisa berinteraksi dengan data. Oke, nah itu penerapan dari fungsi formulir nantinya yang akan kalian dapatkan. Demikian penjelasan prakteknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.